Siklus rantai makanan membuat sang pemuncak konsumen dalam siklus tersebut seperti harimau dan singa akan menyerang hewan konsumen tingkat kedua seperti rusa dan zebra untuk bertahan hidup. Namun dalam beberapa kasus, khususnya hewan-hewan yang berada di alam liar terpaksa harus mengerahkan tenaga dan keberaniannya untuk bertarung dengan rekan yang ada di dalam koloninya. Pertarungan tersebut biasanya terjadi karena memperebutkan wilayah kekuasaan dalam mencari makanannya maupun untuk unjuk kekuatan sebagai pemimpin koloni yang tertangguh. Dan berikut on the spot telah merangkum 7 pertarungan hewan dalam spesiesnya. Diawali dengan pertarungan beruang grizzly yang memperebutkan makanan. Pertarungan yang terjadi di Taman Nasional Katmai ini bermula ketika seekor beruang grizzly jantan mendapatkan ikan salmon buruannya. Namun belum sempat si beruang itu menikmati hasil tangkapannya, tiba-tiba datang seekor beruang grizzly jantan lainnya yang ingin merebut ikan tersebut. Si beruang yang tak terima makanannya akan direbut itu pun menyerangnya dengan mendorong beruang perampas itu hingga jatuh ke sungai. Pertarungan di antara kedua beruang coklat besar itu pun berlangsung sangat sengit, hingga tanpa sadar kedua beruang itu telah berkelahi di dalam sungai yang dangkal. Sementara ikan hidup hasil buruannya yang diperebutkan itu masih terus menggelepar mencari air untuk bisa kembali berenang di sungai. Dan ketika beruang itu berhenti berkelahi, mereka pun kembali mencari ikan yang diperebutkan tadi. Namun rupanya ikan itu telah berhasil melarikan diri dari para beruang lapar tersebut, sehingga para beruang lapar itu pun harus kembali sibuk berburu masing-masing untuk mengisi perut laparnya. Selanjutnya adalah pertarungan antara sesama kuda Nil. Pertarungan sengit antar hewan darat terberat ketiga di dunia ini tak lain disebabkan oleh perebutan wilayah kekuasaan. Hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 15 kuda Nil ini biasanya dipimpin oleh seekor pejantan yang dominan. Seperti yang terjadi di Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan, di mana kedua kuda Nil ini tengah membuka rahangnya sebesar 150 derajat, yang bukan sekedar membuka mulut, melainkan suatu pertunjukan keagresifan untuk upaya mempertahankan wilayahnya yang berujung pada pertarungan hebat yang bisa berlangsung hingga 3 hari lamanya. Rahang yang terbuka itu menunjukkan gigi taring sebelah bawah yang sangat besar dan panjang yang digunakan sebagai senjata pertahanan yang mampu mencapai panjang 30 cm di atas gusi. Kedua kuda Nil jantan yang siap bertarung itu akan meringkik seperti kuda. Mereka juga dapat mengeluarkan suara atau mengaum sewaktu berkelahi, termasuk saat berkelahi di dalam air. Dan pejantan yang dominan akan terus mengeluarkan suara kerasnya hingga lawannya kalah dan terdiam. Berikutnya adalah pertarungan sesama jerapah jantan yang saling memperebutkan wilayah kekuasaan. Jerapah atau pemilik nama latin Giraffa camelopardalis adalah mamalia tertinggi yang hidup di darat. Mereka mampu mencapai tinggi 4,8 hingga 5,5 meter dan memiliki berat yang mencapai 1,360 kg. Jerapah jantan dewasa biasanya mencari makan sambil mencari pasangan dan berkelahi dengan pejantan lain menggunakan leher dan tulang tanduk kecil di tengkoraknya. Jerapah-jerapah ini bergulat dengan gaya unik, yakni dengan saling mengaitkan leher dan membenturkan kepala ke musuhnya. Kedua jerapah yang berkelahi itu akan saling menanduk perut lawannya hingga salah satu dari petarung itu lemas dan pergi menghindar. Dan biasanya jerapah jantan yang memiliki leher paling panjang dan kepala paling berat yang menjadi pemenang dalam setiap pertarungan perebutan kekuasaan itu. Berlanjut ke pertarungan antara dua ekor badak yang saling memperebutkan wilayah kekuasaan. Badak biasanya hidup di padang rumput berawa, lereng berhutan, dan semak belukar yang terbuka. Badak akan memberi tanda wilayahnya di jalan dan perbatasan dengan air seni yang ia keluarkan, menggaruk-garukkan kaki dan culanya, serta menggunakan tumpukan kotoran. Luas wilayah yang menjadi tempat tinggal badak tergantung pada jumlah makanan dan air yang tersedia di sekitarnya. Pada dasarnya, sebagian besar badak akan melarikan diri dari masalah daripada bertahan dan berkelahi. Namun tak jarang badak akan berkelahi dengan sesama badak lainnya, terutama di antara badak jantan untuk mempertahankan wilayahnya. Dengan menggunakan culanya yang tampak seperti senjata menakutkan, badak tersebut akan menyerang lawannya dengan kecepatan tinggi yang tercatat mampu mencapai kecepatan 50 km per jam. Hewan terbesar di darat yang juga melakukan pertarungan adalah gajah Afrika. Di habitat alamnya, gajah hidup secara berkelompok demi melindungi anggota kelompok lainnya.
Setiap kelompok gajah biasanya dipimpin oleh betina dewasa yang paling berpengaruh. Gajah betina tertua sebagai pimpinan akan berada di barisan paling depan, kemudian berturut-turut diikuti di belakangnya gajah-gajah jantan dewasa yang bergading besar, gajah-gajah betina dan anak-anaknya, serta yang paling belakang adalah gajah-gajah jantan muda yang bergading sedang. Namun perkelahian kadang tak bisa terhindari saat gajah muda yang beranjak dewasa mulai membangkang dan tak mau diatur oleh gajah tertua. Sehingga perkelahian pun tak terelakkan untuk menunjukkan siapa yang terkuat untuk membawa kawanannya menjelajah wilayah. Pertarungan hewan dalam spesiesnya yang berikut adalah pertarungan antar kerbau Afrika. Kerbau Afrika biasanya hidup berkelompok yang mencapai 2000 ekor dalam suatu kelompok. Kelompok ini didominasi oleh kerbau jantan besar ketika makanan berlimpah. Kerbau Afrika jantan biasanya mempunyai tanduk lebih besar di atas kepala dan memiliki leher tebal serta punuk bahu, sehingga tak heran jika mereka terlihat sangat gagah dan kuat. Namun untuk mendominasi wilayah, khususnya lokasi bahan makanan, mereka tak jarang akan adu kekuatan untuk menguasai tempat subur tersebut. Biasanya aksi nekat melawan sang pemimpin dilakukan oleh kerbau-kerbau jantan yang masih muda dan merasa cukup kuat untuk menjatuhkan pimpinannya. Mereka akan saling beradu tanduk, mendorong lawannya dengan kepala, mengkaitkan tanduk mereka satu sama lain, dan bertarung hingga berjam-jam. Kerbau yang kalah dan tak kuat lagi bertarung biasanya akan mundur dan lari menjauh dengan sendirinya dengan meninggalkan luka bekas tandukan dari sang lawan. Dan pertarungan hewan dalam spesiesnya yang terakhir adalah pertarungan antar gajah laut. Gajah laut biasanya hidup berkoloni dan berdampingan dengan penguin kaisar di tepi pantai. Setelah dilahirkan dan tumbuh menjadi gajah laut yang besar, mereka akan dilepaskan oleh induknya untuk bisa bertahan hidup dan mencari makanan sendiri. Bagi seekor gajah laut jantan yang telah siap memasuki musim kawin, ia akan mencari betina yang diincarnya. Namun ia harus berjuang terlebih dahulu untuk merebutnya dari penguasa pantai yang menjadi pemimpin koloni, sehingga duel berdarah demi kekuasaan pun tak terelakkan. Dengan memendamkan gigi tajam ke dalam kulit yang tebal, sang penantang berusaha menjatuhkan lawannya yang bertubuh hingga 2,5 meter tingginya. Setelah berhasil mengamankan wilayah kekuasaannya di pantai, jantan pemenang itu akan melanjutkan aksi dengan mengeluarkan suara menuju betinanya dan melakukan perkawinan dengan betina yang diidamkannya. Pemirsa, itulah ketujuh pertarungan hewan dalam spesiesnya versi On The Spot. Nyebrangin sungai, saya paling nggak bisa. Ini teman saya satu-satunya. Amis ya? Masih amis? Kan kebenaran. Kan buat dia obok-obok. Nutrisari Time. Bau amis yang mampir langsung pada mikir.